Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita mau merenungkan siapa sih Tuhan. Seringkali kita dalam hidup kekristenan atau hidup dalam bermasyarakat, kita mengakui Tuhan adalah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam bentuk ibadah di gereja atau kita berdoa di rumah. Kita mengaku kita sebagai orang Kristen. Kita kalau di gereja atau dimanapun waktu kita berdoa, kita selalu mengatakan Tuhan adalah Bapa kita yang di surga. Masalahnya, apakah ucapan kita itu benar sesuai dengan hati kita? Atau kita hanya ikut-ikutan saja? Ya. Kita bisa mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang harus disembah. Kita bisa mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang adalah Bapa kita. Masalahnya, apakah benar kita percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, atau kita meragukan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan? Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, seharusnya kita menghormati Tuhan. Seharusnya kita punya hati yang takut akan Tuhan. Kalau benar kita mentuhankan Tuhan sebagai Tuhan, harusnya kita selalu menomorsatukan Tuhan, melayani Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama memikirkan, kalau benar Tuhan Yesus itu Tuhan, kalau benar kita anak Tuhan yang adalah pencipta alam semesta, apakah benar kita percaya kepada Tuhan? Dan kalau kita percaya, sejauh mana kita percayanya kepada Tuhan? Apakah kita mengatakan kita percaya, tapi waktu kita berkelakuan atau berperilakuan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita tidak percaya. Bagaimana kalau kita bilang kita percaya Bapa Maha Pengasih, kita percaya Bapa kita adalah Tuhan. Kalau Bapa kita adalah Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta, lantas kenapa kita tidak mau taat? Kenapa kita tidak berani untuk taat? Saya katakan tidak berani untuk taat. Atau Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya mungkin tidak mau taat karena tidak rasional. Ya.
Seringkali kita dalam pelayanan atau kita di gereja atau berjemaat di suatu gereja, misalnya kita menjadi majelis, kita jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pengerja, ada aktivis gereja. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita mentuhankan Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Apakah kita percaya penuh 100% Tuhan Yesus Bapa kita adalah Tuhan? Apakah kita percaya 100% Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus adalah Tuhan? Apakah kita percaya 100% bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah Tritunggal, dia juga yang Allah Alfa dan Omega, dia juga yang awal yang akhir, dia juga yang menciptakan alam semesta ini. Percaya atau tidak? Pertanyaannya itu, Bapak Ibu. Kalau kita percaya dan kalau kita mengakui Tuhan Yesus itu Bapa kita di surga, maka saya jamin kita tidak lagi ada dalam kekhawatiran hidup. Kita tidak ada lagi dalam ketakutan. Kita bebas, merdeka. Kenapa? Karena kita yakin Bapa kita yang di surga adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan kalau dia Bapa kita, dia pasti menjaga kita. Kalau dia Bapa kita yang maha pengasih dan penyayang, tidak mungkin kita dilepaskan sendirian. Tuhan pasti berjalan bersama kita. Waktu kita menghadapi kesulitan, pasti Tuhan menggendong kita dalam dekapannya. Ini harus kita percaya, Bapak Ibu. Ya. Seringkali kalau kita ditanya, kalau kamu percaya Tuhan adalah Bapa kita, maukah kalau ntar malam ikut ke surga? Nggak ada yang berani angkat tangan, Bapak Ibu. Nggak ada yang berani bilang mau. Lantas, contoh lagi. Saya baru temukan ada pendeta, khotbahnya bagus, sesuai dengan firman. Tapi kelakuannya buruk sekali. Bisa bohong, bisa karang cerita, bisa ada rasa dendam, amarah, iri hati yang berkelanjutan, serakah, terlalu mentuhankan uang. Nah, kenapa bisa ada begitu? Berarti dalam hatinya tidak percaya pada pimpinan Tuhan. Dalam hatinya tidak ada Tuhan. Yang ada logika dunia. Dalam pikirannya, dalam hatinya tidak ada iman. Karena kalau dia ada iman, pasti dia hidupnya tenang. Kalau dia beriman, dia percaya, pasti dia tidak lagi takut. Kalau dia percaya dan taat, dia tahu pasti Tuhan menjaga dia. Contoh, waktu Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego, waktu dia mau dihukum oleh raja karena mereka tidak mau menyembah patung raja. Karena dalam hatinya dan dalam pikirannya, dia hanya taat dan menyembah Tuhan yang dia sembah, yaitu Yahweh. Ya, juru selamat manusia. Kalau dia menyembah Tuhannya, dia tidak akan mau menyembah patung. Kalau dia percaya, dia berani. Tapi kalau dia tidak percaya,
Waktu itu karena raja cuman bilang, kamu menyembah patung aja, patung saya, kamu nggak dibakar. Kamu menyembah patung saya, kamu tidak masuk gua singa, dia bilang kepada Daniel. Tapi baik Daniel, baik teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia punya hati dan iman yang percaya teguh kepada Tuhan. Sehingga waktu disuruh menyembah patung, dia tetap tidak mau. Bahkan dia mengatakan, kalaupun Tuhan mengizinkan saya mati, saya tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Ini iman yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia percaya. Waktu dia percaya, dia taat sampai mati. Taat sampai mati. Ini Bapak Ibu yang kita mesti perhatikan. Terutama di zaman akhir ini, sangat perlu iman dan ketaatan sampai mati. Kenapa? Karena seringkali iblis menggunakan kenikmatan dunia, menggunakan segala logika yang ada dalam dunia. Misalnya, dengan memasang chip, kita tidak mati. Bisa makan, bisa belanja, bisa ke dokter, bisa segala macam. Seperti sekarang udah pakai chip semua, udah pakai peduli lindungi, sudah OSS ya, udah internet semuanya. Nanti kalau yang nggak pakai itu nggak bisa ngapa-ngapain. Perlu ketaatan dan iman yang teguh. Kalau tidak, Bapak Ibu dan saya mungkin bisa masuk neraka. Kenapa? Karena kita akan mengikuti kehendak iblis. Kita akan mengikuti kehendak dunia, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Mohon Bapak Ibu teman-teman sekalian perhatikan Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak tahu hari depannya, tapi yang dia hanya tahu ada Tuhan yang dia percaya dan dia sembah. Dan pasti Tuhan menyayangi mereka. Dan ternyata benar. Waktu dibakar Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur api, ada satu orang lagi yang mendampingi. Jadi dari 3 orang menjadi 4 orang. Sehingga rajanya bingung. Oh, ada satu orang lagi, siapa? Waktu dikeluarin orangnya nggak ada, cuma 3. Itu penyertaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu tahu hari depan kita. Yang kita perlu tahu dan percaya ada Tuhan dalam hidup kita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya orang-orang makin lama makin ngerti, makin cinta Tuhan, makin mengalami kasih Tuhan. Tuhan memberkati.